2374201004 dari kelas A123 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi hidup mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti bertumpu, bergantung, dan bersandar pada Tuhan. Ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan kita letakkan kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan atau bertumpu pada Tuhan menunjuk pemahaman bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Dari firman Tuhan, kita akan belajar bahwa dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka hidup kita akan diberkati. Karena di dalam Tuhan kita mempunyai pengharapan. Hidup mengandalkan Tuhan berarti percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati kita. Ada banyak alasan mengapa kita harus hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang adalah sumber kekuatan dan hikmat yang tak terbatas. Dengan mengandalkan Tuhan akan memperoleh akses kekuatan dan hikmat yang tak terbatas untuk mencapai kesuksesan kita. Kemudian arti hidup mengandalkan Tuhan. Pentingnya mengandalkan Tuhan atau bertumpu pada Tuhan menunjuk pemahaman bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu ada saatnya di mana kita merasa hidup ini berat dan penuh tekanan. Masalah seseorang dengan orang yang lain tentu berbeda-beda. Namun tahukah kita bahwa kita akan mencapai satu titik yang sama di mana tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Tidak ada yang mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Pada saat seperti itulah orang akan mulai mencari Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Ketika jalan terasa buntu, barulah meminta pertolongan Tuhan. Apakah sikap seperti ini yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Dalam Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau di musim kering, bahkan tetap bisa menghasilkan buah di masa tahun kering sekalipun. Ketika kita membaca ayat tersebut, seringkali yang diingat seseorang adalah tentang berkatnya, di mana orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Hal tersebut memang tidak salah, karena firman Tuhan memang berkata demikian. Namun seringkali keliru adalah pemahaman atau pengertian mengenai mengandalkan Tuhan. Orang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan adalah sikap ketika kita mengalami kesulitan hidup yang sudah tidak bisa kita atasi sendiri, barulah kita datang dan meminta pertolongan Tuhan. Namun pengertian mengandalkan Tuhan tidaklah demikian. Dari ayat tersebut kita dapat mengandalkan Tuhan itu diartikan sebagai percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan serta berakar di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti percaya dan mempercayakan. Lalu apa bedanya percaya dan mempercayakan? Percaya adalah sikap hati kita yang yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyelamatkan. Sedangkan mempercayakan adalah tindakan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena kita percaya kepadanya. Analogi sederhananya, misalkan ketika kita membuat KTP atau akte lahir, kita percaya bahwa perangkat desa seperti ketua RT atau kader desa dapat membantu kita mengurusnya. Karena itu memang bagian dari pekerjaan mereka. Tetapi kita bisa saja tidak mempercayakan hal tersebut kepada mereka. Kita bisa saja mengurus sendiri ke dinas kependudukan, sekalipun kita percaya. Namun kita dapat memilih mau mempercayakan atau tidak.
demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai manusia tentu kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa menghadapi persoalan kehidupan, tetapi belum tentu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bisa jadi kita memilih untuk menghadapinya sendiri, baru setelah jalan buntu, kita minta pertolongan Tuhan. Oleh sebab itulah, mengandalkan Tuhan diartikan bukan hanya sekedar percaya, namun juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimanakah dengan hidup kita? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam pengertian yang seperti itu? Atau selama ini kita hanya percaya dalam hati namun tidak pernah mau mempercayakan kita kepada Tuhan? Mengandalkan Tuhan berarti bergerak aktif. Mengandalkan Tuhan bukan sikap yang pasif di mana kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, kemudian kita berdiam diri dan berharap semua dapat diselesaikan. Mengandalkan Tuhan merupakan tindakan aktif yang mengandalkan Tuhan merupakan tindakan aktif dengan melakukan bagian kita dengan sikap hati yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam menghadapi segala sesuatu. Terus bergerak mencari Tuhan akan membuat iman kita kuat dan terus terkoneksi dengan sumber air kehidupan. Ada hal yang perlu kita kerjakan. Inilah makna yang mengandalkan Tuhan. Secara rohani berarti kita terus mendekatkan diri dan terkoneksi dengan Tuhan sebagai sumber air kehidupan, dan secara jasmani kita terus berusaha menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Lalu bagaimana ciri-ciri mengandalkan Tuhan? Ciri-ciri hidup yang tidak mengandalkan Tuhan. Pertama adalah penyembahan berhala. Dalam Yeremia 17 ayat 1, dalam Yeremia 17 ada cerita tentang bangsa Israel merupakan bangsa pilihan yang mengalami banyak kebaikan dan mujizat Tuhan. Namun hal tersebut tidak membuat hati mereka tertuju kepada Tuhan. Sebaliknya, bangsa Israel ketika mengalami kesulitan dan himpitan, mereka lari kepada berhala. Hal tersebut membuat bangsa Israel mengalami penghukuman dari Tuhan dan dengan mengizinkan mereka ditawan ke bangsa Babel selama 70 tahun. Untuk itu, kita juga diingatkan untuk tidak melakukan penyembahan berhala. Jangan sampai karena keinginan dunia, ingin cepat kaya, memperoleh kedudukan, pangkat tertentu, membuat kita ingin bertanya atau pergi pada dukun-dukun, roh-roh peramal yang merupakan bagian dari penyembahan berhala. Tentu jika kita sudah beriman kepada Tuhan, namun masih melakukan hal demikian, maka kita akan mendatangkan penghukuman dan murka Tuhan. Bisa saja dengan pergi kepada berhala-berhala, dukun-dukun atau siapapun itu yang merupakan penyembahan berhala, bisa saja kita akan memperoleh kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, ketenaran secara dunia. Namun harus diingat bahwa perbuatan yang kita lakukan suatu saat harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bisa saja secara kasat mata memperoleh semuanya hal yang sudah saya katakan tadi, tetapi kita akan kehilangan sukacita, damai sejahtera dan ketentraman batin, dan pada akhirnya jika kita tidak bertobat, kita akan membawa kepada kebinasaan. Sekilas perlu diketahui bahwa penyembahan berhala pada masa sekarang tidak hanya terlihat
ketika kita datang kepada dukun atau roh-roh peramal. Penyembahan berhala pada masa sekarang termasuk juga segala hal yang membuat persekutuan dan peribadahan kepada Tuhan menjadi terhalang. Misalnya pekerjaan. Jika karena pekerjaan kita menjadi terhalang untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan, maka hal tersebut bisa menjadi berhala. Jika usaha yang kita kelola membuat kita tidak bisa sama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan, maka hal tersebut bisa menjadi berhala. Sebagai orang yang percaya, apapun yang menjadi tantangan, pergumulan, kerinduan, dan cita-cita kita dalam hidup ini, jangan sampai membuat Anda bersetuhan dengan penyembahan berhala. Seperti perdukunan, melakukan telaah dan berkonsultasi dengan roh-roh peramal, serta persekutuan dengan roh-roh leluhur yang sudah meninggal. Nah, ciri-ciri kedua tentang orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yaitu mengandalkan diri sendiri dan manusia. Dalam Yeremia 17 ayat 5, itu bangsa Israel menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Tentu hal tersebut yang membuat mereka melakukan apa yang benar menurut ukuran manusia padahal sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itulah melalui Nabi Yeremia, Tuhan menegur bangsa Israel supaya mereka jangan bersandar kepada pengertian mereka dan menegur bangsa Israel supaya mereka jangan bersandar kepada pengertian mereka, jangan mengandalkan manusia. Kemudian jadi seperti manusia, seperti kita, jangan kita mengandalkan diri kita sendiri atau mengandalkan orang lain, tapi andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Kemudian ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, pertama yaitu tertanam dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan pasti senang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan juga pasti senang beribadah. Pertumbuhan iman orang yang mengandalkan Tuhan tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Yang kedua yaitu tidak khawatir dalam kesulitan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya ketika mengalami kesulitan, masalah, pergumulan, ketika dia mengandalkan Tuhan, dia tidak akan khawatir akan kesulitan yang dia hadapi. Karena dia percaya bahwa kesulitan yang dia hadapi ketika dia mengandalkan Tuhan, maka kesulitannya itu akan terasa mudah, semua masalah akan dilewatinya. Kemudian bagaimana cara hidup mengandalkan Tuhan? Pertama yaitu jangan pernah berarti meniadakan usaha, namun berusaha menggantikan sumber daya rohani. Kedua yaitu berusahalah semaksimal mungkin, tetapi serahkanlah hasilnya kepada Tuhan dengan cara pandang bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Ketiga yaitu taatlah pada pimpinan Tuhan. Mintalah kekuatan pada Kristus yang terlebih dulu taat sampai mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Kesimpulan dari materi ini yaitu hidup mengandalkan Tuhan haruslah kita lakukan dalam kehidupan kita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan manusia. Hanya dengan mengandalkan Tuhan kita mendapat pengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti senang berdoa, bahkan senang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan tidak bergantung pada situasi dan kondisi, tidak akan khawatir dalam kesulitan. Sedangkan orang yang tidak hidup mengandalkan Tuhan akan memiliki kesulitan, akan merasa tidak memiliki jalan keluar untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan terus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Percayalah akan janji Tuhan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, jika kita
mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, maka masalah yang kita hadapi akan memiliki jalan keluar dan kita tidak akan merasa kesulitan dalam menghadapi masalah kita. Dan sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya ingin mengajak ke teman-teman sekalian supaya bisa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Yang ingin mencari tahu tentang Universitas Pembangunan Indonesia Manado bisa cari di Google ataupun di Instagram Unpi Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.